Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bapak. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, minta tolong ketua kelas dipimpin doanya. Baik, Pak. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Baik. Apakah ada yang ingat pada minggu lalu kita membahas apa? Saya Iya, Jasmine. membahas pada penyetaraan reaksi Reynolds dan sel volta, Pak. Baik, kemarin kita sudah sampai pada perhitungan sel volta. Apakah ada kesulitan di perhitungan sel volta? Apakah ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Baik, bagaimana? Sudah jelas semua atau masih ada yang kurang jelas? Nah, jika hanya diam, berarti Bapak anggap sudah jelas ya. Semoga nanti di ujian bisa mengerjakan dengan benar. Insyaallah, Pak. Ya, baik. Silakan dikeluarkan buku tulisnya. Saya akan mengecek tugas kemarin. Dibuka. Baik, hari ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Ada yang tahu apa itu sel elektrolisis? Saya pernah dengar, Pak. Iya. Katanya digunakan di industri untuk memproduksi logam. Benar sekali, elektrolisis banyak digunakan di berbagai industri untuk memproduksi logam, salah satunya. Nah, sekarang kita akan memperhatikan video yang akan saya tampilkan. Hi, in this Home Science Tools video, we are going to try our hand at electroplating copper onto a brass key. In this beaker, I have a copper sulfate solution, and I've suspended a clean brass key into it and connected it to the negative terminal of this battery. Now I'm going to connect this copper strip to the positive terminal of the battery and place it in the beaker, making sure that it doesn't touch the key. Now, as soon as the copper strip and the key are both in the solution, an electrical circuit is formed and current is flowing. Electrolysis is now happening. Copper ions in the solution are attracted to the key and deposit copper on it. Meanwhile, an oxidation reaction is happening at the copper strip to create more copper ions in the solution. After about 20 minutes, here is our result. While we don't get a high-quality finish like professional copper plating, you can see how the surface of the key is now coated with a layer of bright copper. Go ahead and try this project yourself. Visit homesciencetools.com to find all the Nah, kira-kira dari video tersebut apa yang kalian bisa amati? Adanya perubahan warna pada kuncinya, Pak. Ya, bagus. Kenapa bisa terjadi ada perubahan di warna kuncinya? Perubahan ini terjadi pada kunci karena ada proses electroplating dan membuat lapisan tembaga terbentuk di permukaan kunci. Tepat sekali. Jadi di video tersebut adalah proses electroplating yang biasa digunakan untuk melapisi logam yang mudah berkarat atau menambah kecantikan pada suatu logam. Dari sini apakah ada yang ditanyakan terkait videonya tersebut? Ya, Pak.
Ya, dipersilakan dia. Fungsi arus listrik dalam proses pelapisan kunci ini apa ya, Pak? Nah, arus listrik membuat ion tembaga bermuatan positif bergerak menuju kunci yang bertindak sebagai katoda atau elektroda negatif. Nah, sekarang bagaimana menurutmu ion tersebut bisa menempel di permukaan kunci? Mungkin ion tembaga bergerak ke arah kunci ya, Pak? Tepat. Arus listrik menyebabkan ion tembaga terreduksi di permukaan kunci, membentuk lapisan tembaga yang merata. Nah, mari kita mulai saja dari konsep dasar elektrolisis. Elektrolisis adalah penguraian zat menggunakan arus listrik. Di dalam sel elektrolisis, arus listrik akan mengalir dari katoda ke anoda, menciptakan reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Ada yang tahu apa itu reduksi dan oksidasi? Saya, Pak. Iya, dipersilakan Jasmine. Kalau reduksi itu proses menerima elektron dan oksidasi itu melepas elektron, kan Pak? Tepat sekali. Jadi di dalam sel elektrolisis, katoda adalah tempat reaksi reduksi dan anoda adalah tempat reaksi oksidasi. Nah, sekarang perhatikan papan tulis. Saya akan menggambar susunan dari sel elektrolisis. Nah, minta tolong diperhatikan, ini adalah susunan dari sel elektrolisis yang terdiri dari sumber listrik yang berada di sini, sebelah sini. Kemudian ada elektroda, dua elektroda yang masing-masing ada anoda dan katoda sebagai anoda dan katoda. Selanjutnya ada larutan elektrolit. Nah, untuk elektroda sendiri itu dibagi dua. Ada yang terdiri dari bahan yang inert atau tidak bereaksi seperti karbon, dan ada yang non inert seperti besi dan tembaga. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Apa Ya, dipersilakan dia. bedanya elektroda inert dan non inert? Ya, pertanyaan yang bagus. Elektroda inert itu tidak ikut bereaksi selama proses elektrolisis. Misalnya, karbon atau platina tetap stabil. Sementara itu, elektroda non-inert seperti tembaga dapat teroksidasi saat digunakan di anoda, sehingga elektrodanya akan berkurang atau menipis. Nah, di dalam sel elektrolisis, kita perlu memperhatikan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Untuk contoh, mari kita gunakan elektroda karbon.
ada yang tahu reaksi apa yang terjadi di anoda dan katoda ketika elektrodanya kita ubah menjadi karbon? Nah, di dalam elektrolisis kita perlu memperhatikan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Untuk contoh, mari kita gunakan bahas elektrolisis larutan NaCl menggunakan elektroda karbon. Nah, di sini kita kira-kira ada pertanyaan nggak dari pernyataan tersebut? Saya Pak. Oh iya, dipersilakan. Apakah di katoda itu terjadi reduksi air dan menghasilkan gas hidrogen? Benar sekali, karena ion Na+ memiliki potensial reduksi yang lebih kecil dibanding air. Maka air yang akan direduksi di katoda menghasilkan gas hidrogen. Lalu di anoda, ion Cl negatifnya akan dioksidasi dan menghasilkan gas klorin. Nah, di dalam elektrolisis kita perlu memperhatikan reaksi yang terjadi di anoda dan katoda. Nah, untuk contoh, mari kita bahas elektrolisis larutan NaCl menggunakan elektroda karbon. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan pada gambar berikut di papan tulis. Nah, reaksi dari ionisasi lelehan NaCl ini berupa seperti ini. Nah, di sini apakah reaksinya sudah setara? Belum. Ya, benar. Reaksinya di sini belum setara. Kita perlu setarakan, yaitu mengkalikan yang atas 2 kali dan yang di bawah 1 kali. Nah, dihasilkan reaksi redoksnya sebesar 2Na+ ditambah 2Cl min menjadi 2Na plus Cl. Nah, dari reaksi di katoda didapatkan hasil berupa logam Na dari hasil dari gas klorin. Nah, dalam bentuk industri teknik ini digunakan yes. Ya, balik. Bingung. Ayo. Nah,
reaksi redoxnya didapati Na+, 2Na+, ditambah 2Cl- menghasilkan 2Na ditambah gas klorin. Nah, di sini ada yang ditanyakan? Saya Pak, Iya, dipersilakan. apakah di katoda itu terjadi reduksi air dan menghasilkan gas hidrogen? Untuk di air memang akan menghasilkan gas hidrogen karena pada ion Na plus memiliki potensial reduksi yang lebih kecil dibanding air. Maka air akan direduksi di katoda menghasilkan gas hidrogen. Lalu di anoda ion Cl- akan dioksidasi dan menghasilkan ion klorin. Nah, sekarang saya minta mari kita coba latihan soal. Coba tuliskan reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan CuCl2 dengan elektroda besi. Saya Pak, saya mau tanya. Iya, dipersilakan. Iya, benar, bagus sekali. Di sini kita lihat bahwa elektroda sebagai besi yang non inert akan ikut bereaksi di anoda dan mengalami oksidasi menjadi Fe2+. Nah, sekarang lanjut ke elektrolisis dalam industri. Elektrolisis bukan hanya sebuah teori. Dalam industri, elektrolisis digunakan untuk memproduksi gas klorin dan natrium hidroksida. Misalnya pada proses cell down, natrium dihasilkan di katoda, sedangkan gas klorin pada anoda. Di sini apakah ada yang bertanya? Iya, dipersilakan. Oh, jadi itu ya Pak alasan mengapa elektrolisis itu sangat berguna dalam dunia industri. Tepat sekali. Melalui elektrolisis, kita dapat mendapatkan bahan-bahan yang berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang kita sudah mempelajari banyak hal tentang elektrolisis. Ada yang bisa membantu saya untuk merangkum dari semua yang kita pelajari pada hari ini? Saya Pak. Iya, persilakan. Tadi kita belajar bahwa elektrolisis adalah proses penguraian zat dengan arus listrik, di mana reduksi ini terjadi di katoda dan oksidasi akan terjadi di anoda. Bagus sekali, tepat. Dan kita juga membahas perbedaan antara elektroda inert dan non inert serta aplikasinya dalam industri. Nah, sebagai penutup, saya ingin kalian mengerjakan tugas untuk menuliskan reaksi elektrolisis. Nah, soal yang pertama, reaksi elektrolisis dari larutan HCl dengan elektroda emas. Apakah sudah? Baik. Terima kasih atas kerjasamanya anak-anak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Dan kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semangat belajar. Semoga sukses. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Untuk ketua kelas, dimohon untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.